Gemuk-gemuk banget ya. Halo guys, nah kita udah ketemu sama ini nih ketua ataupun kepala suku atau kepala geng dari KSGI. Nah sebelah kiri saya ini namanya Om siapa Om? Bro Siswa. Oke, Om Bro Siswa. Awet udah nih Om Bro ya. Kalau sebelah lagi? Ada Fajar Javas. Oke, Fajar Javas. Nah kita kesini niatnya mau ngapain nih Om? Ini kita lagi di Ragunan nih guys. Jadi niatnya mau ngapain nih hari ini nih kita? Kita mau ada penyerahan Sugar Glider Ragunan ya. Oh, hibahan. Kita serahkan ke sini itu memang dari yang penangkaran kita. Oke. Kenapa kita serahin di sini? Karena kita mau menjaga populasi Sugar Glider. Siap. Supaya lebih banyak lagi nanti dan masyarakat luas juga bisa melihat di lembaga konservasi lain. Benar. Nah itu mungkin teman-teman KSGI kesini mau hibahin si Sugar Glider ini supaya kalau misalkan ada orang-orang yang mau datang ke Ragunan biar tahu ini tuh Sugar Glider tuh hewan asli Indonesia loh gitu. Dan selucu ini loh dan bisa dipelihara loh. Tapi ingat belinya yang dari hasil penangkaran, jangan sampai hasil alam guys. Karena galak dan lain-lain itu ribet. Langsung aja beli di hasil penangkaran. Oke deh, Sugar Glidernya ada di mana Om? Kita langsung siap-siap dulu aja. Oke, yuk kita ambil dulu ya guys Sugar Glidernya. Kayak masih bonding sama kandang nih dia. Oh enggak, dia udah mulai adaptasi tuh. Tadi yang dua mana? Yang dua mana tuh? Oh ini, sorry. Oke. Kita taruh sini aja. Berani yo sini maju. Adaptasi lingkungan baru. Jadi kalau Sugar Glider adaptasi gitu ya, cium-cium dulu ya. Sama kalau nggak salah pup sama pipis dia. Betul. Gemuk-gemuk banget ya. Oke. Nah, pawangnya turun kan? Nah, gitu kan. Digigit udah nggak latah berarti ya? Yang kaget itu digigit ya Om ya? Wih, mantap. Gendut-gendut banget. Wah, ini ada yang lompat balik lagi. Oke, cara nangkapnya itu kepalanya dikebawahin ternyata. Iya, dibelokin ke bawah. Belokin ke bawah. Biar dia enggak. Ada satu lagi. Kandangnya kayak jauhin dulu deh, lompat lagi balik. Wes, lompat keluar. Bodoh amat ah. Dia nge-glide. Dia mulai adaptasi ke rumah, ke ininya. Kayak beberapa masih ada yang panik-panik gitu ya. Iya. Biasanya kalau Sugar Glider adaptasi cepet nggak sih? Sampai 2-3 harian. Oh, 2-3 hari. Bisa sampai 1 minggu juga. Ini pada nempel ke badan semua nih malah nih. Ini sebelumnya emang Sugar Glider peliharaan atau apa nih Mas? Iya, ini peliharaan memang dari tangkaran kita semua. Oh, ini hasil tangkaran jadinya yang di ya, ibahin jadi bukan langsung ngambil dari alam liar ya. Ini memang tangkaran dari kita, dari komunitas. Oke. Pantes badannya gemuk-gemuk banget ya. Macan. Kalau ngeliat kandang Sugar Glider segede gini nih asik nih.
Camping dia. Bisa buat camping ya. Sini turun. Hap. Aduh, ini nggak mau turun nih yang satu nih. Ayo turun. Nah, obes banget ya, gendut, lucu. Terawat semua. Iya, terawat banget. Nah, Om, kalau untuk pakan sugar glider itu biasanya pakannya apa aja, Om? Kalau di ini ya, sama seperti ini ada timun, ada apel, ada buah pir. Sugar glider di rumah pelihara berapa banyak, Om? Banyak ya. Banyak banget Ada kayaknya. banyak ya. Puluhan kalau ini. Puluhan. Udah susah gitu. Mantap ya. Ini yang dihibahin buat di Ragunan kurang lebih ada 10 ekor. Jadi dengan jumlah 5 jantan, 5 betina. Dan sugar glider ini kalau nggak salah dia termasuk hewan marsupial ya? Betul. Mamalia berkantung. Mamalia berkantung. Nah, buat bedain jantan betinanya gampang kalau udah dewasa. Cari aja yang palanya botak. Kalau botak itu kemungkinan adalah jantan. Udah pasti jantan ya. Jantan. Kalau betina nggak botak dia. Nah, terus ini untuk penyerahan ke Ragunan sebenarnya ada prosedurnya nggak sih? Jadi sih kalau untuk prosedur kita koordinasi sama pihak Ragunannya. Oke. Dari koordinator mamalia kecil ada Pak Januar. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mau hibah hewan sebenarnya boleh di Ragunan, tapi lihat kapasitas kandang sih sebenarnya kalau di Ragunan sendiri. Nggak terima asal kayak hewan ayo masuk atau segala macam, melalui beberapa proses kayak karantina dan lain-lain. Karena kan hewan baru masuk kan bisa jadi bawa virus ataupun penyakit. Jadi di sini udah ada prosedurnya, guys. Nah, pernah jadi pengalaman juga saya pelihara sugar glider. Itu ada beberapa sugar glider kalau beli di pasar hewan dipotong giginya. Itu benar nggak? Ya. Makanya kita di sini kan dari komunitas-komunitas sugar glider Indonesia Regional Jakarta menyarankan untuk para adopter baru khususnya kalau mau adopsi sugar glider kita tidak disarankan di pasar hewan. Gitu. Ya, lebih baik ke komunitas ya. Betul, karena kita juga ada wadah komunitas di sini juga udah pasti insya Allah semua sugar glidernya ini ya terawat. Ya, gitu. itu. Kita benar-benar menjaga kesehatan dari yang namanya pangkur, kita benar-benar nggak disaranin. Yap. Mungkin kalau di pasar hewan kan kelihatannya oh ini jinak. Jinak, benar. Dia dipangkur dan dari segi peletakan kandang pun dia juga langsung kena cahaya. Benar. Sebenarnya sugar glider nggak boleh dong. boleh. Karena dia nocturnal ya kalau nggak salah ya. Oh. Tapi ini karena mungkin kalau dipelihara sama manusia dia bisa beradaptasi agak aktif di siang hari, tapi tetap paling aktif itu di malam hari, benar nggak sih? Lucu ya sugar glider ini. Saya pernah pengalaman pelihara sugar glider itu mati gara-gara dikasih makanan-makanan yang keras kayak apel, terus juga jagung. Itu benar nggak sih? Karena mungkin dia susah gigit atau segala macam. Sebenarnya kalau Aman-aman aja, Pak. Kalau makanan keras kita malah harusnya disaranin untuk menghilangkan karang gigi. Oh, karang gigi. Gitu. Oke. Tapi nggak bisa sering juga kita kasih Oke. gitu ya. Paling 1 minggu bisa kita kasih kayak buah yang keras-keras untuk kayak kita kan sikat gigi. Oke. Sugar glider ya itu dengan cara bisa kita taruh letakkan kayu potong di kandang supaya dia bisa sikat gigi. Oke, nah itu pertanyaan yang sebenarnya mau saya tanyain juga. Sugar glider kan giginya kan kayak bisa dibilang kayak tikus kan, giginya 2 kayak gitu kan. Termasuk yang pengerat nggak sih? Kalau dibilang pengerat sih enggak. Oh enggak, beda. Karena kan kalau pengerat kan dia wajib gigitin sesuatu buat ngumpulin Karena si buat giginya. bersihin gigi. Oke. Kalau dia enggak Berarti kalau misalkan giginya sudah patah ataupun sudah rusak nggak bisa tumbuh lagi dong? nggak bisa. Oke. Kalau pengerat kan kemungkinan bisa tumbuh lagi guys, karena dia selalu tumbuh terus. Bahkan kalau nggak dikasih benda yang buat dia gigit-gigit itu bisa bahaya karena si giginya itu panjang banget. Udah ada yang ngumpet-ngumpet di belakang tuh. Udah mulai adaptasi ya. Mulai adaptasi dulu. Nah, kita sedikit review guys kandangnya guys. Jadi ini kalau di burung nih sebutannya glodokan. Kalau di sugar glider sebutannya apa nih? Pouch. Oke. Mau ngapain om? Pouch itu ada macam-macam dong. Ada kayak travel pouch, terus juga ada pouch yang bahan kayak gitu. Nah ini sih kandangnya enak, pas banget, redup, terus juga nggak terlalu terang banget sinar matahari. Nah ini mungkin tujuannya biar pengunjung bisa ngeliat gampang kali ya. Makanya dibuat pouchnya ataupun glodokannya nih guys. Glodokannya itu kayak ada kacanya gitu, jadi kelihatan. Kalau untuk perawatan ribet nggak sih sugar glider? Apalagi di kandang kayak gini gitu, kandang. Nah buat teman-teman yang mau punya kandang koloni sebesar ini, perawatannya kayak gimana tuh mas? Jadi kalau perawatan dia nggak begitu ribet ya. Paling kalau kayak kandang aviari gini kan kita nggak harus bersihin kotoran kan, karena dia memang harus langsung jatuh ke tanah. Ya. Paling lebih diperhatikan kayak kawat-kawat kandang. Itu harus lebih kita perhatikan, jangan sampai ada yang Bolong? bolong itu dia bakal lepas. Dia iseng nggak sih gigitin kawat gitu? Iseng. Oke. Dia salah satu hewan yang iseng. Termasuk iseng juga ya? Iya. Lucu banget nih buat teman-teman yang mau punya kandang sebesar ini sih rekomen banget. Dan untuk mandi sebenarnya kalau misalnya punya kandang sebesar ini nih perlu mandi nggak sih? Kalau sugar glider dia sebenarnya hewan bersih. Oke. Nah, jadi
nggak perlu mandi. Apalagi kita punya kandang sebesar ini kan, nggak mungkin kita pegang satu kita mandi. Iya benar. Kita kalau kita nih di komunitas seminggu sekali minimal tuh dimandiin. Kalau dia pakai kandang biasa ya. Yap. Gitu. Kita minimal seminggu kita mandiin pakai air atau susu basah. Oke, jadi buat teman-teman yang mau pelihara sugar glider ini simple banget, dari pakannya, terus juga pemeliharaannya simple banget. Dan dia kok nggak salah suka makan serangga juga ya, selain buah-buahan ya. Iya. Serangganya tuh apa aja tuh? Apa kayak kroto juga boleh atau gimana? Tapi serangganya lebih kayak ke jangkrik, ulat Hongkong, sama ulat Jerman. Oke. Jangkrik, ulat Hongkong, sama ulat Jerman. Madagaskar, Kecoa Madagaskar. Oh, kecoa juga suka ya? sama dugia. Asal jangan kecoa rumah ya. Oh, kecoa rumah. Saya juga takut sebenarnya sama kecoa. Kecoa rumah jangan. Tapi kalau kayak serangga gitu Om, itu buat pakan sehari-hari atau buat selingan aja? Paling selingan ya, seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Untuk porsinya seberapa banyak tuh untuk satu ekor sugar Satu glider? ekor bisa 15 sampai 20 ekor, bisa masih aman. Loh kok hilang? Ini lucu-lucu sih sugar glidernya nih. Kepalanya tuh kayak lucu banget. Kalau dilihat sih kayak mirip kelawar ya mukanya ya. Sekilas gitu ya. Tapi ini kebanyakan nih sugar glidernya yang classic grey ya sebutannya Om. Masih gede di sini. Tapi ada yang white face tuh satu di sana. Nah, buat teman-teman yang mau pelihara, sebenarnya kisaran harga si sugar glider itu berapaan sih Om? Kalau jenis ini jenis yang sering banyak dipelihara Ya. orang ya, sekitar antara 350.000 sampai 400.000. Oke, 350.000 sampai 400.000 standar ya. Berarti kalau udah termasuk sama kandang dan lain-lain mungkin di budget 700-an udah bisa dapet dong. Karena kan mungkin kandang 150-an lah yang ukuran 40 kali 60 cukup. 60 ya benar. Oke. Tuh, simple, perawatan juga simple banget. Paling ke aksesorisnya doang yang lucu-lucu itu perintilannya tuh cukup mahal ya. Kayak pos dan lain-lain ya. Banyak juga yang jual di marketplace. Terus kalau misalnya kumpul-kumpul daerah mana tuh Om biasanya Om? Gathering. Kita biasanya di Taman Suropati. Oh, Tangsur. Iya. Kita biasanya di Taman Suropati karena kemarin pandemi dan belum dibuka. Kita kemarin itu gatheringnya di Taman Proklamasi. Oke, gathering juga tetap kalau misal masa pandemi kayak gini melakui ya protokol lah. Masker, jaga jarak, dan semua di. Siap, tetap kumpul boleh, tapi tetap menjalani protokol guys. Penting ya. Nah untuk si sugar glider sendiri umurnya sampai berapa sih Om? Dia bisa sampai 9 sampai 15 tahun. 9 sampai 15 tahun kemungkinan. Kalau di alam ya. Kalau di alam ya. Paling kalau di kita ya sekitar 7 sampai 9 tahun. Oh malah lebih usianya lebih pendek di kita ya dibandingin di alam ya? Ya, karena kan kalau di alam dia memang sudah alami makan kayak buah, nektar getah, nektar pohon yang manis kayak gitu. Oh, jadi dia lebih tahu kayak misalkan dia lagi sakit butuh makan apa kalau di alam kan. Kalau di manusia lebih sering matinya mungkin karena ya faktor itu ketika sakit kadang salah penanganan dan lain-lain. Tapi ya di manusia juga udah berhasil banyak breeding si sugar glider ini kan ya. Oke deh. Nah, nanti kita coba lihat-lihat secara detail kandang-kandang yang ada di sini. Mas, terima kasih nih udah diajak ke sini nih buat nyerahin si sugar glider. Mudah-mudahan sugar glider di sini bisa lestari, terus juga bisa banyak beranak pinak lah di sini ya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat ke sini, datang aja ke kandang. Ini kandang apa nih masuk ini? Kandang masuknya mamalia kecil. Mamalia kecil, tepatnya dekat masjid. Pokoknya kandang mamalia kecil ataupun dekat singa. Kalian datang aja ke sini, deket sebelah kandangnya binturong, ada binturong sebelah. Nah, di sini baru sugar glider. Pintu utara ya. Pintu utara. Utara lagi dekat. Ya, tinggal lurus-lurus doang. Pokoknya pintu pintu kandang mamalia kecil ke situ aja ya. Oke deh guys, makasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah untuk pelihara sugar glider. Jadi buat teman-teman yang mau pelihara sugar glider langsung aja follow ataupun ikutin komunitasnya KSGI ya. Komunitas sugar glider Regional Indonesia. Oke, itulah pokoknya kalian langsung follow aja. Pokoknya jangan lupa follow FB kita di Komunitas Sugar Glider Indonesia Regional Jakarta dan Instagram kita ada ksgi.jkt. Oke, siap. Oke guys, karena udah gerah banget, panas banget mungkin. Iya, sampai sini konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.